Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan sekarang di halaman 17. Terakhir sampai halaman 16 kemarin ya di bagian syarahnya. Nah, sekarang kita lihat di perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala al-muallif ya, kama qala an-nabiy kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin khalisan min qalbihi wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi wa fi haditsin akhara man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi ini lanjutan matan kemarin ya. Jadi kan dimaksud dari la ilaha illallah itu selain mengucapkannya juga harus memahami dengan hati ya, mencintainya, mencintai pelakunya dan benci kepada orang yang menyelisihi dari kalimat tauhid tersebut dan memusuhinya. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa orang yang berkata mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan. Jadi ada qaidnya, ada syaratnya, ikhlas. Di riwayat yang lain khalisan min qalbihi, sama ya. Ikhlas di hatinya. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi, jujur ya. Jadi tidak seperti orang munafik ya, persangkaan dari sebagian orang ya, dari kemarin yang sudah dibahas Murji'ah, yang mereka hanya mengambil sebagian, yang penting berucap. Padahal di hadis-hadis yang lain banyak riwayat yang menunjukkan kepada qaidnya. Ada batasan yang lain. Nah, ini nggak bisa diabaikan. Wa fi hadis dan akhar, di hadis yang lain lafaznya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan juga harus dan kufur terhadap yang disembah selain Allah. Ya, ini juga qaid atau batasan yang lain. Jadi nggak bisa mengaku tauhid kemudian bertauhid tapi bersamaan pula dia menyembah kuburan ya, atau yang lain ya. Jadi tidak bisa ya. Karena kemarin juga ditambahkan syarat yang ke-8 ya, yaitu dia bunyi syairnya, wazida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jadi yang ke-8 itu harus kufur ya. Karena syarat la ilaha illallah itu ada 2 ya, nafi dan isbat. Lanjut Mas Dwi, yang ke-7. Tadi yu'badu, Ustaz. Ya, wa kafara bima yu'badu, dan kufur dari apa-apa yang disembah. Yu'badu min dunillah, majhul ya. Bukan yu'bidu ya. Abada ya'budu kan? Abada Ya'budu, ya'budu, jadi majhulin. Yu'badu. Fi'il mudhari' majhul. Oh, bukan UI, Ustaz ya. Saya ingatnya kok UI. Kalau itu af'ala yuf'ilu itu kan. Azharo yuzhiru. Ini bukan abada tapi abida ya'budu kan. Oh, bukan abada. Abida. Ya, ini fi'il sulasi mujarrad. Ya, Oh, ada hamzahnya. ya, nggak ada hamzahnya. Yuk, Oh, ya budu kan? Ya budu mudore sulasi mujarrad kan? Kalau dimajhulkan di dhammah awalnya, wa futiha ma qoblal akhir kan? abada Ya budu. abada ya budu. Satu lagi.
Ya budunya kan maklum, Mm-mm. dimajhulin. Majhulinnya di domah, awalnya di fathah sebelum akhir. Oh iya iya iya, anak kok malah UI ya. Lupa anak. Mereka yuk bidu. Yuk Ya, badu. yuk badu ya, yuk bad. Doroba yadribu, yudrobu kan jadinya yudrobu. Abada ya budu ini kayak fataha. Fataha yaftahu, yuftahu kan. Abada ya budu, yuk badu. Kayak fataha dia. Oh iya iya iya. Mudoriknya Ustadz ya, yang ininya yang UI itu yang madinya ya. Itu madi fil Iya, sulasi mazid. Kasih masjid. Kayak aslama yuslimu, azharo Oh, yudhiru. Itu mudore. ada hamzanya ya depannya ya. Iya, Hamzah. madinya ada hamzahnya. Rancu rancu rancu. Mm. Yang mana nih, Ustadz? Yang footnote nomor 7. Man Mankola. qala. Man qala la ilaha illallah mukhlosan Muhlison. mukhlisan mukhlisan hada qaidun lam yak Tasir. lam yak tasiru taksir Lam yaktasir, iktasoro al- yaktasiru. ya, lam yak tasir ala qaulihi man qala la ilaha illallah bal qala mukhlisan min qalbihi. Ya, tarjim. Barang siapa berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, ini adalah kaidah, Koid itu apa uh, batasan atau ikatannya batas. gitu. Ini adalah batasan yaktasiru kotasir. Jangan dipotong ya pada perkataan. Janganlah dipotong di atas perkataan man qala la ilaha illallah. Jangan dipotong sampai perkataan la ilaha illallah. Ya, Man qala la harus ilaha illallah. harus dilanjut. Tetapi Mukhlison. katakanlah mulison min kolbi, dan katakanlah dengan ikhlas dari hati, dengan keikhlasan dari hati. La yakfi la yakfi annahu yakulu la ilaha illallah hatta yakunu Kuna. hatta yakuna oh ya hatta yakuna zalika kholison min kolbi. Ya, tarjim. La'alla oh ya. Dan tidaklah cukup sesungguhnya dengan perkataan la ilaha illallah hingga didatangkan hal tersebut, yaitu keikhlasan dari hati. Li alla. La'ala atau li'ala? Li alla. Li an la itu jadi li terus an terus la, jadi dimasukin li alla. Li'ala yakunu minal munafikina alladhi yakulu naha bi as Al bi al lisan mereka. bi al lisa Alsinah. bi al oh ya bi al Tihim. sinatihim walakin la yakulu naha bikau bikau Bikulu. bikulu bihim Tarjim. la di an Allah Karena sungguhnya orang-orang dari orang-orang munafik mereka mengatakannya hanya kembali ke la ilaha illallah. ya, dan yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisan mereka, akan tetapi mereka mengatakan mereka tidak oh ya tidak mengatakan. akan tetapi mereka tidak mengatakannya
dari hati mereka. Jadi pertama jangan dipotong ya, tapi lanjutin mukhlisan min qalbi. Karena nggak cukup kita mengatakan la ilaha illallah sampai benar-benar mengikhlaskan dari hati ya. Karena orang-orang munafik alladzina yaqulunaha, mereka juga berkata mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan hati mereka. Pak Win, waman qala. Bismillah. Kalau mu'allif rahimahullah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubidu min dunillah. Ubida. Ubida ya. Man ubida min dunillah. Haza qiyad azim. Qaidun. Qaidun. Qaidun azimun. Wa huwa qauluhu wa kafaro bima ubida min dunillah li'anna kasiron yakuluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadah al kubur ibadatul kubur ibadatal kuburi ibadatal kuburi tarjem dulu. Wada'a amwat. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia mengingkari dengan sesembahan lain selain Allah. Dan mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Ya, jadi nggak cuma mengucapkan tapi kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Nah, hada ya, ini adalah haza qaidun, pengikat maksudnya ya. Iya, pengikat yang agung. Yang agung, wa huwa qauluhu, dan ini qauluhu, hu-nya kembali dari siapa? Allah ya, Nabi. Hadis kan. Dan berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang kafir dengan apa-apa yang disembah selain Allah, maksudnya gimana nih mau kafir? Jadi matannya itu kan bilang tadi Nabi itu berkata nggak cuma man qala la ilaha illallah, tapi ada beberapa koid ya, batasan-batasan di riwayat yang lain mukhlison, di riwayat yang lain kholison min qalbi, di riwayat yang lain sodikon min qalbi, di riwayat yang lain ada tambahan, jadi nggak berhenti sampai la ilaha illallah, tapi wa kafara bima yu'badu min dunillah gitu. Nah, dan ini ya wa kafara bima ubida min dunillah ini koid azim ya, apa batasan yang agung. Berarti kan di sisi kita mengucapkan, tapi di sisi lain kita juga harus kufur terhadap sembah-sembahan yang lain. Maka wahwa qauluhu, perkataan Nabi wa kafara bima ubida min dunillah ini adalah koid yang agung ini ya. Hada koidun azim. Jadi ini adalah koid yang agung, yaitu perkataan Nabi gitu ya. Wa kafara bima. Bagian dari nahyunnya ya, Ustaz. Kenapa? Bagian dari nahyu dari la ilaha illallah berarti. Iya, jadi sebenarnya wa huwa qauluhu itu tuh ngejelasin qaidun azimun. Jadi ini adalah qaid yang agung, yaitu perkataan Nabi. Mana qaidnya itu wa kafara bima ubida min dunillah, karena kan kalau Murji'ah, Mu'tazilah, orang munafik itu dia ngambilnya sepotong aja, terutama Murji'ah kan kemarin cuman man qala la ilaha illallah kemudian dia stop gitu. Nggak dilanjutin, padahal yang lanjutan dari beberapa riwayat yang ada ini itu yang pentingnya gitu, yaitu firman kalau contoh di sini sabda Nabi ya, yang wa kafara bima ubida min dunillah ini. Lianna katsiran, karena dan karena sesungguhnya banyak orang berkata, orang-orang yang berkata la ilaha illallah dan mereka tidak meninggalkan ibadah kepada kubur atau berdoa kepada mayat. Wa du'a, lanjut. Wa du'a al amwat
amwati wal istighosati bihim. Istighosata. Oh, istighosata bihim. Atof ya, atof ke ibadata, doa, istighosata, watolaba nanti. Wa talaba al hajata min ghairillah. Hajati. Oh, talaba. Mudhaf ilaih. Udah bilang min hajati min ghairillah. Haulai la tanfa'uhum la ilaha illallah li'annahum lam yakfuru bima yu'bidu min duni. Yuk badu. Oh, yu'badu. Min dunillah. ya. Ini majhul ya, yuk badu ya. Tadi Mas Dwi bingung. Yuk badu majhul. Tarjim. Dan mereka tidak meninggalkan apa? Oh, dan Berdoa. mereka tidak meninggalkan berdoa kepada mayat-mayat. Dan meminta istighos dan beristighosa, meminta mohon pertolongan dengannya. Watolaba haja mencari keperluan kepada selain Allah. Meminta hajat ya. Minta hajat kepada selain Allah. Haulai la yanfa'uhum, dan ini sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka itu. Dan mereka itu tidaklah memberikan manfaat itu kepada mereka. Fa'il tanfa'u siapa? La ilaha illallah. Haulai la tanfa'uhum. Jadi mereka itu yang la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Oh, jadi yang tidak bermanfaatnya bukan yang ininya ya, bukan kuburnya, bukan orang-orang matinya. Terus la ilaha illallahnya jadi apa? Bisa kalau misalnya haula ila la tanfa'uhum. Terus maksudnya tadi kan kuburannya gitu. Tapi ntar la ilaha illallahnya itu jadi apa tuh? Yang dalam kurungnya. Oh, jadi justru maksudnya ini ya. Justru la ilaha illallah itu kan dalam kurung. Which is dia adalah al-kalimah kan. Makanya kan di atas-atas itu kayak mana ya? Jadi kan la ilaha illallah itu kalimah itu muannas itu kan hiya gitu kan. Nah, makanya di sini pakai ta tanfa'u. Nah, ini mengindikasikan fa'il dari fi'il tanfa'u ini muannas, yaitu ini al-kalimah ini. Ini diwakili oleh hiya kan. Memang la ilaha illallah di sini dari tadi itu dipakainya ini kayak ini. Kayak mana sih ya? Tadi ada tuh. Yang sebelumnya tadi kan. Nah, ini walakin al-murada qauluha ya ini. Ha ini kan ke ini kan ke la ilaha illallah. Jadi hitungannya muannas si la ilaha illallah. Jadi mereka itu la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Lanjut. Kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengingkari dengan apa-apa yang diibadahi selain Allah. Iya, karena mereka tidak kufur pada apa-apa yang diibadahi selain Allah. Nah, mumtaz. Mas Regi kemana tadi ada nih? Pergi. Lanjut ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila ghairi dzalika minal ahadits dalati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadah. Ila ghairi dzalik maksudnya tadi lanjutan yang atas ya. Jadi kan hadis-hadisnya banyak nih riwayat-riwayat yang kita harus baca nih, mukhlison, kholison min qalbi, shadiqon min qalbi dan seterusnya. Ila ghairi dzalik, dan kepada hadis-hadis yang lain minal ahadisi ad-dalati, dari hadis-hadis yang menunjukkan ala jahalati aktsarin nas, kepada bodohnya kebanyakan manusia bihadhihi syahadah ya, terhadap kejelasan ini gitu ya. Maksudnya hadis-hadisnya itu banyak koidnya gitu ya. Jangan di sepotong-sepotong gitu ya. Diambil
man qala la ilaha illallah saja kemudian dakhala jannah, tidak. Nah, qala Syekh Shalih bin Al Fauzan di footnote yang ke-8, aksarun nasi yajhaluna hadhihi syahadah hasiba yahsabu ya. Banyak manusia ya bodoh terhadap apa namanya syahid ini ya, petunjuk ini, maksudnya petunjuk bahwa apa namanya beberapa hadis ya di berbagai riwayat itu ada terusannya ya, tidak berhenti pada man qala la ilaha illallah yasibunaha mujarrada lafzin, dan mereka mengira ya semata-mata mengucapkan yuqalu bil lisan ya, dikatakan dengan lisan. Wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna ma'na la ilaha illallah, dan juga banyak bahkan dari kalangan ulama ya, mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Wahum ulama'u fil fiqhi, dan mereka yang ulama yang banyak yang disebutkan Syekh di sini itu ulama fikih, ulama ufin nahwi, ulama di bidang nahu, ulama ufil hadis, dan ulama di bidang hadis. Mereka tidak paham makna la ilaha illallah, walakinna aktsarahum laisa lahu inayatun bitauhidi. Kan tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki inayatun, tidak memiliki perhatian terhadap tauhid. Au yata'allama aqidatal asy'ariyati, atau mereka belajar akidah Asy'ariyah turunan dari Mu'tazilah, wa ulamaul kalam, dan atau belajar kepada ulama kalam ya, allati taktasiru ala tauhidir rububiyyati, yang mereka itu ulama kalam, ulama Asy'ariyah juga, mereka membatasi tauhid itu kepada rububiyah saja, terutama ulama kalam ya. Kalau ulama Asy'ariyah sebagian meluas ya, tidak rububiyah saja. Lanjut Mas Armi. Wa yaquluna wa yaquluna la ilaha illallah wa yufasirunaha la khaliqa illallahu la yuqaddiru layak diru. Hah? Layak diru. La yaqdiru Mampu artinya. Alah tira. alal ikhtira'i illallahu. Hadza tafsiruhum laha. Ya, tarjim. Dan mereka berkata la ilaha illallah, dan mereka menafsirkannya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak, jadi penciptaan saja ya rububiyah. Ya. Terus tidak ada, ini tidak ada takdir ya, tidak menakdirkan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu atas penciptaan kecuali Allah. Iya, kecuali Allah. Sama, ini rububiyah juga. Lanjut. Ini tafsir mereka tentang La kalimat ilaha illallah. Ya. Fahum la yata'adduna tauhidar rububiyyati wa yufasiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhidi ar-rububiyyati. Nah, tarjim. Maka mereka tidak
menafsirkan ya. Mereka tidak menafsirkan tauhid rububiyah dan mereka kan kalimat la ilaha illallah dengan Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan apa maksudnya la yazidu tidak lebih dari ya. ya, jadi fahum la yata'adduna, ya mereka tidak melewati atau melampaui batas dari tauhid rububiyah. Jadi tafsiran mereka itu mentok di rububiyah aja gitu. Ya. Jadi wa yufassiruna, dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan bima la yazid. Dengan tidak lebih ya Ya, tidak lebih dari tauhid tauhid. rububiyah. Ya. Tuh, lanjut. Wala yuta'riduna Ta'arrada, ya ta'arraduna, wala ya ta'arraduna. yata'arraduna li tauhidi al-uluhiyati alladhi huwa matlubun li la ilaha illallah. Ya, terjem. Dan mereka tidak Menyinggung. menjelaskan ya, bukan ya? Ya, menjelaskan, menyinggung. Tidak menyinggung bagian tauhid uluhiyah yang merupakan tuntutan ya, matlub ya. Yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dari kalimatnya itu udah jelas, la ilaha, ilah itu kan dia maknanya ma'luh ya. Ma'luh itu yang disembah. Jelas uluhiyah itu kan mirip kan, uluhiyah dengan ilah gitu. Malah tafsirannya mentok di rububiyah, la khaliqa illallah, la yaqdiru ala ikhtira'i illallah. Sebatas itu aja. Mas Dwi, iqra'u. Iqra'u aqaidal mutakallimina tajiduna annahum Yarkuzuna kayaknya sih. Yarkuzuna ala isbati wujudillah ka'annallahu bihi syakun. Ya, tarjim. Bacalah jama dari akidah. Akidah, bacalah akidah ahli kalam, maka mereka menjadikan menjadikan wajada, mendapati, maka kalian akan mendapati. Tajidun wajada yajidun. Kalian akan mendapati bahwa sesungguhnya mereka yarkazu. Ini sebenarnya yang pas itu rokaza ya, yurokizu. Jadi yurokizuna, maka mereka menempatkan gitu ya, atau ya menanamkan ya. Bahwa sesungguhnya mereka menanamkan ala isbat terhadap isbat terhadap penempatan wujud dari Allah. Ya, ala isbati wujudillah. Ya, jadi mereka itu memperkaya ya, kalau akidah-akidah mereka itu bahasannya adalah penetapan adanya Allah gitu. Bahas itu terus.
Padahal udah jelas Allah ada, karena ada makhluk pasti ada yang mencipta. Seperti fisakun, Anda nggak tahu sakun. ka'annallaha fihi syakkun. Seperti Allah itu Di dalam keraguan. keraguan. Jadi Syak. ya, jadi mulainya dari ragu dulu. Ya, mulai dari ragu dulu. Lanjut. Wal i'tiraf. Wal i'tirafu bi annahu huwa al-khaliqu al-razaku al-muhyi al-mumitu. Ya, tarjim. Dan pengenalan bahwa atau terhadap sesungguhnya ya. Dan pengenalan bahwasanya Allah dan sesungguhnya Allah dia adalah yang maha pencipta ya, sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang hidup dan yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ila akhir. Ila akhir, sampai akhir. Ya, jadi cuman pembahasannya itu Allah ada enggak, kemudian mengenalkan bahwa Allah itu Khalik, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, ini benar. Cuman enggak sampai sebatas itu ya. Itu saja salah. Kalau dibatasi hanya itu saja keliru. Lanjut Pak Win. Terakhir, wala yadhkurunal ibadah. Wala yadhkurunal uluhiyah. uluhiyata Uluhiyatal abadan. Haza la yazidu ala dinil musyrikin. Allazina qala Allahu fihim kul man yarzukukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayakuluna Allah. Nah, tarjim. Dan tidaklah mereka menyebutkan hal itu ibadah. Dan mereka tidak menyebutkan tentang ibadah. Dan mereka tidak menyebutkan tentang ibadah dan juga tidak menyebutkan mengenai uluhiyah. Abadan maksudnya sekalipun. Ya, selamanya. Jadi cuma rububiyah aja. Haza la yazidu, ini tidaklah menambah ala dinil musyrikin. Agamanya orang musyrik. Maksudnya apa? Ya kalau pembahasan akidahnya kayak begitu, itu nggak ngefek gitu, nggak kepada orang-orang musyrik, karena orang musyrik juga udah bertauhid dong gitu ya. Kalau cuman rububiyah aja gitu maksudnya. Allazina qala, yang mengatakan adalah Allah kepada mereka, katakanlah mayarzuku, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan beriman siapakah siapakah yang menguasai langit pendengaran, memberikan pendengaran, maksudnya gimana, memberikan atau menguasai, atau siapakah yang kuasa, itu maksudnya kuasa menciptakan gitu ya. Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan. Fasayakuluna Allah, dan maka katakanlah Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi hadza la yazidu ala dinil musyrikin alladzina qala Allahu fihim, gitu ya.
Jadi kalau pembahasan akidahnya seperti itu tidak menambah kepada yang diyakini oleh orang-orang musyrik yang mereka berkata Allah fihim, ya Allah semuanya itu ya. Bagaimana dalil di surat Yunus. Nah, sampai sini dulu ya, sampai halaman 18. Nanti ada PR untuk seminggu ya, nanti lewat voice note supaya nanti bisa lebih cepat, nanti langsung dikoreksi di grup. Nanti pembagiannya insya Allah share di grup. Nah, habis ini ada yang ditanyakan? Mungkin ada bukan tanya, tapi mungkin ini aja usul sedikit. Ya. Ada baiknya mungkin sekali-sekali dibahas juga mengenai nahwunya, irobnya. Kadang suka Oh iya, iya. balik-balik antara maf'ul bi sama mudhof ilaih sama. Iya. Benar, emang kadang sih kalau udah baca tuh harus kayak itu kayak Mas Army tuh pelan-pelan tapi kelakon tapi bener dia. Jadi kadang emang ya nanti tuh refleks sih maksudnya. Jadi kadang malah nahunya belakangan gitu kalau udah sering gitu ya. Tapi ya nanti benar-benar. Jadi atau ini aja nanti tanya aja nih kenapa gini gitu ya. Tapi nanti ya benar-benar yang karena sih yang selama ini yang Anda dapetin ya, maksudnya dari baca sampai halaman ini ya kalau nggak fiil fa'il gitu kan nanti jadi maf'ul gitu ya. Kalau fiil fa'il ada maf'ul bih gitu biasanya. Atau mubtada khobar, tapi kadang suka kebalik gitu. Mubtadanya di belakang, khobarnya malah di depan gitu ya. Kalau yang nahu yang advance sih belum ada sih ya. Oh, ini kayak tadi ikra'u aqaidal mutakallimin. Tajiduna an-nahwa itu kan kayak ini ya, syarat ya. Coba baca akidah-akidah mutakallimin maka gitu ya. Tapi nggak perlu fa karena diawalinya dengan fi'il amr itu ikra'u, tapi itu uslub sih masuknya. Kalau yang nahunya yang sulit sih masih belum ada ya, paling tuh kadang hal muncul. Tamis aja jarang tuh yang susah ya. Tamis, maf'ul mutlak juga jarang-jarang sih. Paling mudhof ilaih tuh yang sering. Nanti ya Sering luput mudah ilaih. ya mudhof ilaih itu kadang kenapa sih maksudnya malah bacanya kok nggak majrur gitu. Nggak kebayang. Ya nanti lama-lama ini memang harus jam terbang sih. Atau memang pelan-pelan tuh kayak Mas Army. Syekhul Kabir deh. Nah, barakallahu fiik. Ya nanti. PR-nya halaman 19, Ustaz. Kenapa? PR-nya halaman 19. Nanti Ana bagi-bagi, Ana screenshot ini Mas Dwi, Ana screenshot lagi ini Mas Army gitu ya. Nah, Ustaz. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.